Baik, kali ini kita bertemu di pertemuan ini untuk membahas pembuatan website menggunakan WordPress ya. Di mana WordPress yang kita gunakan di sini adalah wordpress.com atau WordPress yang dipakai secara gratis ya. Ada berbayarnya tapi fitur-fiturnya itu akan ya. Jadi ketika kita ingin membayar ya kita akan diberikan fitur ya. Ya, baiklah kita langsung saja mulai untuk pembuatan WordPress ini. Anda perlu pertama Anda login dulu ke email ya atau Google. Anda login dulu ke Gmail Anda, kemudian masuk ke WordPress, kemudian start your website atau get started ya. Kita coba get started atau start your website. Kemudian ada beberapa cara di sini. Anda bisa gunakan continue with Google ataukah langsung memasukkan secara manual email yang ingin Anda daftarkan ya. Misalnya karena saya tadi sudah login ya. Kalau untuk mempermudah Anda tinggal login dulu ke Gmailnya, kemudian masuk continue with Google ya. Kemudian masuk ke continue with Google. Kalau belum masuk continue with Google, silakan masukkan secara manual ya. Nanti juga Anda akan disuruh masukkan username dan passwordnya. Ya, kita cari yang gampang-gampang. Kita masuk continue with Google. Tapi sebelumnya ingat ya. Masukkan dulu Gmailnya. Masukkan dulu Gmailnya, login ke Gmailnya, baru buka wordpress.com, baru start your website ya. Start your website, masuk continue with Google. Kemudian Anda disuruh milih kalau ya ini karena ada beberapa yang sudah login ya, kita pilih Antakun ataupun Anta ya. Pilih itu. Setelah itu Anda akan dibawa ke choose domain ya. Choose domain misalnya ketikkan domain maksudnya di sini adalah alamat WordPress yang akan kita gunakan ya. Alamat WordPress yang akan kita gunakan. Nah, kita lihat di sini. Kita direkomendasikan ya. Nanta 2023 ataukah kalau kita mau pilih gratis ya kita pilih ini. Kita cari yang mudah-mudah. Kita cari yang singkat-singkat ya, misalnya 2024. Ini ada ya. Kalau misalnya 2023 tadi ya ke sini agak panjang. Jadi cari WordPress yang singkat-singkat ya. Alamat WordPress yang singkat. Diketikkan saja, nanti Anda direkomendasikan. Kalau belum digunakan oleh orang lain pasti akan muncul seperti ini ya. Sesuai dengan yang Anda ketikkan. Kalau belum digunakan orang lain. Kalau sudah digunakan oleh orang lain, contohnya misalnya tadi Kunanta 2023, dia akan merekomendasikan yang belum atau yang lebih panjang ya. Saya pakai yang 2024 coba. Nah, kita pakai yang free. Karena kita baru belajar, maka kita gunakan yang free. Nanti kalau sudah mahir ya bisa Anda gunakan yang misalnya .com. Tapi ini berbayar Rp268.200 per tahun. Nah, untuk tahun pertama dia free, tapi tahun selanjutnya berbayar. Kita pilih yang free, select ya. Kalau yang free dia ada embel-embel wordpress.com-nya. Ada embel-embel di belakangnya itu ada wordpress.com-nya. Tapi yang berbayar itu tidak ada lagi kata-kata WordPress ya. Kita pilih yang free ya, select, kemudian Anda diajak masuk ke dalam tampilan choose plan ya. Anda mau gunakan secara personal tapi dia berbayar ya, personal, premium, bisnis, e-commerce ya. Lagi-lagi kita mau gunakan yang free ya. Kita bisa sebelumnya kita lihat di sini apa-apa fitur yang bisa kita dapatkan
Kalau kita membayar ya, kalau kita gunakan pembayaran misalnya per tahun, per bulan 534 untuk e-commerce. Nah, ini fitur-fitur yang akan kita dapatkan ya. Tapi karena kita baru belajar, kita gunakan dulu yang free. Nanti kalau kalian berkeinginan untuk membuat website yang misalnya untuk mempromosikan diri Anda ataukah perusahaan Anda, misalnya ingin jual-jualan ya, bisa menggunakan WordPress. Ini kemudian memilih, misalnya kalau dia penjualan berarti kita pilih e-commerce. Kalau dia bisnis ya, misalnya perusahaan ya, gunakan untuk bisnis. Nah, kita pilih yang free. Kemudian sampai di sini silakan pilih start your website ya. Kalau start writing berarti Anda disuruh menulis tulisan ya, tulisan atau ide. Kita pilih start building dulu. Nah, sampai di sini ya boleh di skip ya, supaya kita lebih cepat lagi. Skip now. Nah, kita sudah dibawa ke ya halaman adminnya ya. Ini adalah halaman admin ya, halaman admin. Status website kita bisa lihat sebelah kiri atas, coming soon ya. Tapi sebelumnya ya kita coba cek email dulu ya, cek email. Kita coba cek email. Anda selesaikan penyiapan ya. Kita perlu konfirmasi email ya. Mengkonfirmasikan tadi kita buat WordPress ini dengan menggunakan email kita. Ya. Kita harus konfirmasi email kita ini sebagai email yang digunakan dalam WordPress ya. Coba dulu ini wordpress.com ya. Nah, kita tinggal klik login to wordpress.com. Sampai di situ klik lagi my site. Ya, kita kembali ke sini ya. Ya, bisa dilihat di kiri atas itu ada tanda coming soon. Ya, menandakan website kita itu masih masih belum di launching ya, belum bisa dilihat oleh orang lain. Kita coba lihat ya, di tab baru, paste. Nah itu coming soon, sama dengan masalah-masalah yang lain yang pernah Anda temui ya, bahwa kalau websitenya coming soon berarti itu websitenya belum di launching atau belum terbit ya, belum terbit ya, belum bisa dilihat orang lain. Kalau kita di website, di halaman browser kita sendiri, pasti tampilannya seperti ini ya. Kalau di halaman browser kita sendiri halamannya seperti ini, tapi kalau di orang lain lihatnya seperti ini ya, orang lain lihatnya seperti ini. Supaya hilang coming soon-nya atau lang site-nya, kita perlu launching websitenya ya. Kita perlu launching websitenya. Caranya masuk ke setting, kemudian arahkan ke bawah, kemudian ini launching site atau luncurkan website kita ya. Nah, silakan klik launch site. Ya, kita kembali di bawah ke choose domain ya. Kita kembali disuruh pilih domain lagi. Ya, tapi karena kita mau yang gratis, kita pilih skip purchase ya. Atau kalau bahasa Indonesianya ya di skip saja pembayarannya. Skip purchase. Kemudian kembali lagi kita disuruh pilih
pilih pembayaran apakah dia personal, premium, bisnis atau commerce. Kita pilih start with a free site ya, atau kita pilih kalau bahasa Indonesianya ya, pilih yang free, pilih yang gratis. Kita tunggu. Nah, ya, bisa dilihat sebelah kiri atas itu tidak ada lagi tulisan coming soon, atau kalau bahasa Indonesia ya belum di launching ya. Ya, sudah tidak ada tulisan itu. Coba kita lihat lagi di sini yang halaman warna biru. Kita refresh. Nah, sudah sama dengan yang ada di browser kita yang pertama ya. Browser kedua ya, juga tampilannya seperti itu. Tapi sekali ini belum ada temanya. Nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan bahas penggunaan atau mengganti tema dari sebuah WordPress kita atau website yang kita gunakan dalam bentuk WordPress ini. Sekian, nanti kita ketemu di video selanjutnya.